"Papa, kita akan kemana?" Si kecil Yosua bertanya dengan muka kecut. "Tenang, hari ini ulang tahunmu. Kita akan mengikuti sebuah permainan. Siapa yang menang akan mendapat hadiah tank," jawab Guido sang ayah. Yosua yang berumur 5 tahun itu mendadak gembira. Ia sangat suka tank. Ia ingin memenangkan permainan. Yosua tidak tahu sebenarnya saat itu mereka sedang di kereta kematian, kereta menuju tempat penyiksaan. Semua orang di kereta itu duduk lemas. Mereka tahu ini adalah akhir kehidupan. Berbeda dengan mereka semua, Guido memilih selalu tersenyum dan gembira, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Bukan karena ia hilang ingatan, tapi ia memilih merayakan kehidupan. Guido menyadari ia dan keluarganya akan berakhir di kamar gas, sama seperti semua orang dalam kereta. Tapi ia memilih jalan berbeda. Ia ingin hidupnya tak sia-sia. Ia tak ingin anaknya ketakutan. Ia ingin anaknya tetap tersenyum dan menikmati hidupnya dalam keindahan. Ia lalu mengarang cerita tentang sebuah permainan. Di dalam camp kondisinya sangatlah menggenaskan. Hal-hal gila dilakukan Guido untuk menyelamatkan anaknya. Meskipun ia sebenarnya kehabisan tenaga karena kerja paksa. Ia juga hanya makan setengah roti jatahnya. Setengahnya ia sembunyikan untuk Yosua. Di tengah ancaman kematian, ia berjuang keras bertahan. Ia memupuk optimisme bahwa mereka akan selamat. Tapi Yosua mulai rewel. Ia tak betah di camp yang penuh sesak tanpa makanan. Ia juga protes karena selalu bersembunyi dan tak bisa kesana kemari. Guido berkata kepada anaknya, "Kita harus memenangkan banyak poin, maka kamu harus fokus ya. Syaratnya tidak boleh menangis, tidak boleh bertemu mama, harus menahan lapar, dan tidak boleh minta cemilan. Jika melanggar, maka akan dipulangkan." Yosua takut kalah. Sekuat tenaga ia menahan keinginan dan menuruti sang ayah. Karena pertolongan seseorang, Guido bisa menjadi pelayan untuk para tuan. Ia memutar otak hingga akhirnya Yosua bisa makan enak dan bermain. Setelah berbagai kejadian mengerikan, malam itu musuh mengalami kekalahan. Papa Guido berpikir ini adalah waktu bagi mereka melarikan diri. Ia menyembunyikan Yosua di dalam kotak besi. Ia melarang Yosua bersuara. Ia juga mengatakan bahwa ini adalah babak akhir permainan. Sebentar lagi tank betulan akan mereka dapatkan. Kemudian Guido berlari mencari istrinya dengan menyamar sebagai perempuan. Sayang, penyamarannya ketahuan. Ia digiring ke suatu sudut. Guido menyadari dia akan mati. Ia melintasi dan menoleh ke kotak besi. Ia berjalan dengan cara yang sangat lucu dan mengedipkan mata sambil tersenyum. Ia ingin meyakinkan Yosua bahwa ia akan baik-baik saja. Ia ingin mengajarkan tetaplah bahagia apapun kondisinya. Setelah itu, di suatu sudut, ia ditembak mati. Bayangkanlah, ia adalah lelaki yang memilih tersenyum dalam perjalanannya menuju kematian. Keesokan harinya, musuh benar-benar sudah pergi. Yosua keluar dari kotak besi. Tiba-tiba tank betulan benar-benar berjalan ke arahnya. Ia menyangka bahwa ia benar-benar telah memenangkan permainan. Ia diajak tentara itu naik tank. Di perjalanan, ia bertemu mama yang sudah dibebaskan. Setelah itu, mereka hidup bahagia. Sayang, sang ayah telah tiada. Cerita ini adalah kisah di film Life is Beautiful. Film keren di tahun 1997 ini
pemenang beberapa kategori di Piala Oscar. Terlepas dari kontroversi, film ini menyimpan banyak hal yang bisa kita pelajari. Ini adalah cerita tentang pengorbanan sang ayah untuk menyelamatkan dan membahagiakan anak istrinya. Ia berjuang mati-matian, tetap waras dalam ancaman kematian. Ini cerita tentang pilihan merayakan hidup. Ia mengubah pesimisme menjadi optimisme. Ia melakukan semua yang dia bisa untuk tidak menyerah pada keputusasaan. Ia mengubah gambaran buruk menjadi pikiran positif. Ini pembelajaran bagi kita untuk selalu berusaha berpikir positif terhadap apapun yang terjadi dalam hidup. Tertutup satu pintu, masih ada 7 jendela. Tertutup semua, maka dobrak saja. Jika tak bisa juga, maka kau tak akan menyesal. Setidaknya kau sudah berusaha. Sebuah perubahan besar akan terjadi jika kita mengubah cara melihat dunia. Keindahan bukanlah terletak pada apa yang terjadi, melainkan bagaimana cara kita memandang kejadian tersebut. Rayakanlah hidup. Syukuri ketika bangun pagi masih dikasih jatah minum kopi. Bukan perkara gampang memang, tak semudah yang diucapkan. Tapi ini memang soal pilihan. Kau memilih menyerah pada kondisi atau kau ciptakan pilihan sendiri. Bunda Gombal. Judulnya cerita tentang kebahagiaan. Di mana letak bahagianya? Tuh cerita sedih semua. Justru di situ poinnya. Dalam penderitaan menuju kematian pun, manusia masih bisa mencipta bahagia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita setangguh itu? Mungkin memang belum sampai taraf itu. Yang kita hadapi belum soal maut, tapi kita sudah kusut hidup bagai carut-marut. Kita masih tertatih ketika mendapat cobaan, masih merutuk ketika datang ujian. Tak apa, kita memang butuh waktu untuk tangguh. Kita diberikan kelemahan sekaligus kekuatan. Tapi setidaknya kita tahu bahwa kita juga bisa begitu. Itu kan hanya cerita di film, Bunda. Mana ada kisah betulan orang yang tetap waras bahkan memberi kebahagiaan di ambang kematian. Mau yang sungguhan? Ada. Viktor Frankl contohnya. Bingung siapa dia? Oke lah, kapan-kapan kita akan membahasnya. Masih banyak lagi sebenarnya. Mereka bukan orang terkenal, tapi ada di sekitar kita. Jangan terpaku menunggu badai berlalu. Belajarlah menari dalam derasnya hujan salju. Meski tersengal nafasmu, tetaplah melaju. Teruskan hidupmu.